Kalau benar sayang, kenapa masih selingkuh? Pertanyaan ini sering muncul di hati banyak orang yang sedang terluka karena dikhianati. Kadang kita berpikir kalau dia bilang cinta, seharusnya tidak ada ruang untuk orang lain di dalam hatinya. Tapi kenyataannya, banyak hubungan hancur bukan karena tidak ada rasa sayang, melainkan karena ada sesuatu yang lebih kuat dari sekadar perasaan. Selingkuh itu bukan sekadar urusan fisik atau mencari yang baru, tapi seringkali berhubungan dengan kebutuhan yang tidak terpenuhi. Ada orang yang selingkuh bukan karena dia tidak mencintai pasangannya, tetapi karena dia merasa kurang diperhatikan, kurang dihargai, atau bahkan kurang dipahami. Seakan-akan, dia mencari pelarian dari kekosongan yang tidak bisa ia temukan di rumah sendiri. Namun, apakah itu bisa dijadikan alasan? Apakah rasa bosan, kurang perhatian, atau sekadar tergoda bisa membenarkan seseorang untuk mengkhianati orang yang katanya disayang? Disinilah letak kontradiksi yang sering membuat korban merasa sakit hati. Karena cinta tanpa kesetiaan hanyalah omong kosong. Kalau benar sayang, seharusnya dia memilih untuk bicara jujur, mencari solusi bersama, atau memperbaiki keadaan, bukannya memilih jalan singkat dengan berselingkuh. Selingkuh justru membuktikan bahwa rasa sayang yang diucapkan tidak sejalan dengan tindakan nyata. Dan inilah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bilang, aku tetap cinta sama kamu, tapi aku khilaf. Ada juga yang beralasan, aku cuma butuh hiburan sebentar, tapi kamu tetap yang utama. Kalimat-kalimat itu terdengar manis di telinga, tapi di baliknya tersimpan luka yang dalam. Karena sekali seseorang memilih untuk mendua, kepercayaan yang pecah sulit sekali kembali seperti semula. Ada orang yang selingkuh karena alasan emosi, misalnya merasa diabaikan, tidak dipedulikan, atau jarang mendapat perhatian dari pasangannya. Rasa kesepian dalam hubungan bisa jadi pemicu yang kuat. Saat seseorang tidak menemukan kehangatan dari orang yang dia cintai, kadang ia mencari pelukan di tempat lain. Tapi, bukankah seharusnya jika merasa ada yang kurang, cara terbaik adalah komunikasi? Sayangnya, tidak semua orang berani atau mampu jujur mengungkapkan perasaannya. Sebagian memilih jalan pintas dengan mencari orang baru, yang pada awalnya tampak memberi perhatian lebih. Ada juga yang selingkuh karena faktor kesempatan. Saat ada ruang dan peluang, tanpa kontrol diri yang kuat, godaan bisa dengan mudah meruntuhkan janji setia. Apalagi jika hubungan sedang berada di titik jenuh, bosan rutinitas, atau kurang variasi dalam hubungan sering membuat seseorang merasa butuh hal baru. Namun, kebosanan sebenarnya bisa diatasi bersama, bukan dengan mengkhianati pasangan. Ada pula yang selingkuh karena masalah ego dan pembuktian diri. Mereka ingin merasa masih diinginkan oleh banyak orang, seakan itu menambah harga diri. Padahal, justru dengan tindakan itu, mereka menunjukkan betapa lemahnya pengendalian diri yang dimiliki. Ada pula yang selingkuh hanya karena sekadar ingin mencoba hal baru, tanpa memikirkan dampaknya. Mereka seringkali menganggap remeh rasa sakit yang ditimbulkan pada pasangan, padahal luka hati akibat pengkhianatan bisa jauh lebih dalam dibandingkan luka fisik. Satu kali selingkuh bisa meruntuhkan fondasi, kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Dan yang paling ironis adalah ketika pelaku selingkuh tetap mengatakan, "Aku sayang kamu." Kalimat itu terdengar kosong, karena sayang tanpa kesetiaan hanyalah ilusi. Kalau benar sayang, seharusnya menjaga, bukan melukai. Kalau benar sayang, seharusnya setia, bukan mendua. Dan kalau benar sayang, seharusnya berjuang memperbaiki hubungan, bukan mencari kenyamanan di luar. Karena cinta sejati bukan hanya tentang perasaan, tapi juga tentang pilihan dan tanggung jawab. Selingkuh tidak hanya melukai hati, tapi juga meninggalkan trauma yang sulit dihapus. Bagi korban, pengkhianatan itu seperti tusukan yang dalam, membuatnya sulit percaya lagi pada kata cinta. Rasa percaya yang sudah hancur seringkali tak bisa kembali seperti semula, meskipun ada kata maaf yang diucapkan. Korban bisa jadi lebih mudah curiga, merasa tidak aman, dan terus dihantui bayangan pengkhianatan. Ini membuat hubungan jadi tidak sehat, penuh dengan rasa was-was dan ketidaknyamanan. Selingkuh juga bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap cinta secara keseluruhan. Ada yang akhirnya takut memulai hubungan baru. Ada yang memilih menutup diri, karena khawatir luka yang sama akan terulang lagi. Dan ada juga yang akhirnya belajar untuk lebih berhati-hati, meskipun proses itu penuh rasa sakit. Sedangkan bagi pelaku, selingkuh mungkin terasa menyenangkan di awal. Ada sensasi baru, ada perhatian lebih, ada rasa penasaran yang terpenuhi. Tapi cepat atau lambat, semua itu akan berubah menjadi beban. Rasa bersalah, ketakutan ketahuan, dan dilema antara dua pilihan seringkali menghantui. Pelaku bisa kehilangan pasangan yang benar-benar tulus mencintainya, hanya karena mengikuti hawa nafsu sesaat. Bahkan kalaupun hubungan utama tetap bertahan, luka yang sudah ditinggalkan akan membuat hubungan itu tidak lagi sama. Selingkuh bukan hanya merusak kepercayaan,
tapi juga menghancurkan fondasi utama sebuah hubungan, yaitu rasa aman dan kenyamanan batin. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah penyesalan. Karena cinta sejati tidak pernah berjalan berdampingan dengan pengkhianatan. Kalau benar sayang, maka menjaga hati pasangan seharusnya jadi prioritas utama. Kalau benar sayang, seharusnya mampu menahan diri dari godaan, bukan malah mencari alasan untuk selingkuh. Karena selingkuh hanya menunjukkan bahwa cinta yang ada tidak cukup kuat untuk melawan keegoisan diri. Pada akhirnya, cinta yang tulus tidak membutuhkan 1000 alasan. Cinta yang tulus hanya butuh satu hal sederhana, kesetiaan. Menghadapi pasangan yang selingkuh memang bukan hal mudah. Rasa marah, kecewa, sedih, dan bingung biasanya bercampur jadi satu. Ada yang langsung ingin mengakhiri hubungan, ada juga yang masih ingin memberi kesempatan. Dan keputusan ini seringkali jadi dilema besar. Pertama-tama, penting untuk memberi ruang pada diri sendiri. Jangan buru-buru mengambil keputusan saat emosi sedang tinggi. Karena keputusan yang diambil saat marah seringkali hanya menambah penyesalan di kemudian hari. Berikan waktu untuk menenangkan diri, agar pikiran bisa lebih jernih. Lalu, cobalah ajak pasangan bicara secara terbuka. Tanyakan alasannya, meskipun itu mungkin menyakitkan untuk didengar. Komunikasi yang jujur bisa membantu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mendengar alasan tidak berarti membenarkan perbuatan. Apapun alasannya, selingkuh tetaplah pilihan yang salah. Yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah dia benar-benar menyesal dan mau berubah, atau justru hanya mencari alasan untuk mengulanginya lagi di masa depan? Jika pasangan menunjukkan kesungguhan untuk berubah, kamu bisa mempertimbangkan memberi kesempatan. Tapi kesempatan kedua tidak berarti melupakan begitu saja. Kepercayaan harus dibangun ulang, dan itu butuh waktu panjang. Sebaliknya, kalau pasangan tidak menunjukkan penyesalan atau malah menyalahkanmu, itu tanda bahwa dia tidak layak dipertahankan. Jangan sampai rasa sayang membuatmu buta terhadap kenyataan. Karena mempertahankan orang yang tidak setia hanya akan melukai dirimu sendiri lebih dalam. Yang perlu diingat, kamu punya hak untuk bahagia. Kalau dia benar sayang, seharusnya dia menjaga hatimu, bukan menghancurkannya. Kalau dia benar cinta, seharusnya dia berjuang bersamamu, bukan berkhianat di belakangmu. Dan kalau dia tetap memilih selingkuh, maka itu bukan lagi tentang cintanya padamu, melainkan tentang siapa dia sebenarnya. Pada akhirnya, menghadapi pasangan yang selingkuh selalu kembali pada pilihanmu. Apakah bertahan dengan resiko luka yang sama bisa terulang? Atau melepaskan demi memberi dirimu kesempatan menemukan cinta yang lebih sehat dan tulus? Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Yang ada hanyalah pilihan yang paling baik untuk kesehatan hatimu dan masa depanmu. Diselingkuhi memang menyakitkan, tapi dari luka itu sebenarnya ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Pertama, kita belajar bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan hubungan. Hubungan butuh kejujuran, komunikasi, dan kesetiaan. Tanpa itu, cinta yang besar pun bisa hancur dalam sekejap. Keduanya, kita belajar untuk lebih menghargai diri sendiri. Saat seseorang berani mengkhianati kita, itu bukan berarti kita tidak berharga. Justru itu menunjukkan siapa dia sebenarnya. Kita layak mendapatkan pasangan yang bisa menghargai, bukan mengkhianati. Ketiga, kita belajar pentingnya batas dalam hubungan. Memberi cinta tidak berarti membiarkan diri terus-menerus disakiti. Ada saatnya kita harus berani berkata cukup, demi menjaga hati dan masa depan kita. Keempat, pengalaman diselingkuhi mengajarkan kita untuk lebih selektif dalam memilih pasangan di kemudian hari. Kita jadi tahu apa yang benar-benar kita butuhkan dalam sebuah hubungan. Bukan sekadar manisnya kata-kata, tapi juga konsistensi tindakan. Kelima, dari rasa sakit itu kita juga belajar tentang kekuatan diri sendiri. Ternyata kita bisa bangkit meskipun hati hancur. Ternyata kita bisa melanjutkan hidup meskipun pernah dikhianati. Dan yang terpenting, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya bergantung pada orang lain. Kebahagiaan bisa kita ciptakan sendiri, bahkan ketika orang yang kita cintai memilih untuk pergi. Selingkuh memang bisa menghancurkan hubungan, tapi tidak harus menghancurkan dirimu. Luka itu bisa menjadi titik balik untuk membangun versi dirimu yang lebih kuat. Mungkin saat ini sakit, tapi di masa depan kamu akan menyadari bahwa pengkhianatan itu hanyalah jalan agar kamu bisa menemukan sesuatu yang lebih baik. Karena kadang, orang yang kita kira selamanya hanyalah guru kehidupan yang datang untuk memberi pelajaran. Dan setelah itu, kita akan lebih siap menyambut cinta yang benar-benar tulus dan setia. Kalau benar sayang, seharusnya tidak ada alasan untuk selingkuh. Karena cinta yang tulus selalu memilih setia, meski godaan datang dari berbagai arah. Cinta yang tulus selalu mencari jalan keluar bersama, bukan mencari pelarian di luar. Dan cinta yang tulus tidak pernah tega membuat orang yang dicintai merasa hancur. Mungkin ada yang bilang, namanya juga manusia, pasti bisa khilaf. Tapi justru disitulah bedanya cinta sejati dengan nafsu sesaat.
Cinta sejati bisa menahan diri, bisa memilih untuk tetap setia meski ada kesempatan untuk mendua. Kalau dia masih bisa selingkuh, maka itu bukan cinta, tapi hanya rasa yang belum matang. Donna, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu karena dikhianati. Kesetiaan adalah pilihan, dan jika dia memilih jalan lain, itu bukan salahmu. Yang penting adalah bagaimana kamu menjaga dirimu, menghargai hatimu, dan tidak membiarkan luka itu menghapus keindahan cinta yang sebenarnya. Ingatlah, lebih baik sendiri daripada bersama orang yang pura-pura setia. Lebih baik menunggu yang benar-benar tulus daripada mempertahankan yang hanya manis di bibir tapi pahit di belakang. Karena cinta sejati tidak butuh 1000 janji. Cinta sejati hanya butuh satu hal sederhana, kesetiaan. Dan ketika kamu menemukannya, kamu akan sadar bahwa semua luka di masa lalu hanyalah jalan agar kamu lebih siap untuk cinta yang sesungguhnya.